Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Alfa Frozen Mart. Para sedulur AFM di mana saja berada, kali ini saya akan menjelaskan beberapa tips dan trik bagaimana caranya menyimpan barang-barang frozen food agar barang-barang tersebut lebih efisien dan lebih tahan lama, lebih awet di dalam freezer. Karena sering saya jumpai terutama di kalangan ibu-ibu rumah tangga, di situ terdapat keluhan, kok barang saya cepat hancur, kok barang saya cepat rusak, kok barang saya cepat berlendir. Mungkin itu karena penyimpanannya tidak pas, penyimpanannya tidak sesuai, sehingga bisa menjadikan barang-barang tersebut lebih cepat rusak atau hancur. Karena cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Di samping saya sudah tersedia beberapa macam produk, diantaranya ada bakso, ada nugget, sosis, otak-otak, dan lain-lain. Kemudian yang di sebelah kiri saya sudah ada kulkas yang seperti kita ketahui di rumah para sedulur AFM insya Allah mempunyai kulkas. Nah, di kulkas ini terdapat dua bagian seperti yang kita ketahui. Yang di atas ini bisa kita namakan freezer, kemudian yang bawah ini adalah showcase yang kita kenal untuk menyimpan yang barang tidak terlalu membutuhkan suhu yang rendah. Nah, kemudian yang atas ini adalah freezer. Nah, yang kita gunakan seperti untuk menyimpan daging, menyimpan bakso, menyimpan sosis, dan lain-lain. Nah, kalau di sini kita menyimpan barang-barang tersebut tidak efisien, cara menyimpannya itu salah atau tidak benar, maka barang-barang yang kita simpan di sini itu mudah rusak dan hancur. Kemudian kulkas yang sudah tersedia ini ada beberapa bagian. Nah, untuk bagian yang paling besar ini biasanya kita gunakan untuk menyimpan daging, menyimpan bakso, sosis, nugget, dan lain-lain. Untuk bagian yang kedua ini untuk menyimpan yang sudah ada wadahnya. Kalau mungkin di tempat para sedulur AFM ini adalah untuk menyimpan seperti es krim dan yang lain-lain. Kemudian yang bagian yang ketiga, nah, seperti yang kita ketahui ini adalah bagian yang untuk menyimpan, untuk membekukan es, nah, yaitu untuk es batu. Untuk bagian yang kedua, nah, seperti yang kita ketahui di sini sudah ada untuk menyimpan telur, kemudian di sini untuk menyimpan botol-botol dan lain-lain. Kemudian yang ini untuk menyimpan seperti sayur-sayuran dan lain-lain. Di samping saya ini sudah tersedia beberapa macam produk, diantaranya ada sosis, ada bakso, kemudian ada nugget. Nah, di sini kalau para sedulur AFM penyimpanannya tidak pas, penyimpanannya tidak sesuai, maka barang-barang ini akan mudah hancur dan mudah rusak. Di sini saya sudah menyediakan beberapa macam. Saya sudah menggolongkan yaitu menjadi 3 golongan. Ada bakso, ada sosis, dan juga ada nugget. Nah, yang mana barang-barang ini nantinya akan kita praktekkan bagaimana cara penataan yang lebih efisien dan benar. Di sini saya sudah menggolongkan. Yang pertama ada bakso. Nah, bakso ini bisa dikenal barang yang teksturnya bisa dibilang cukup keras. Nah, sehingga jika kita menyimpan di freezer penataannya sesuai, maka barang ini akan tahan lama dan awet. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada sosis. Sosis ini bisa dibilang barang yang teksturnya keras juga. Nah, tetapi kalau di situ penyimpanan para sedulur AFM tidak sesuai, penyimpanannya tidak benar, maka barang ini juga akan mudah hancur dan rusak.
Kemudian yang ketiga, di sini ada nugget. Nah, nugget di sini adalah nugget yang teksturnya bisa dibilang mudah hancur. Nah, teksturnya agak lembek. Jadi kalau di sini tertimpa atau tertekan di atasnya barang-barang yang lebih keras lagi, maka barang ini akan hancur. Nah, untuk jenis yang lain di sini ada mini pau atau yang kita kenal seperti bakpao. Nah, ini juga adalah barang yang teksturnya ini bisa dibilang mudah rusak, mudah hancur. Nah, kalau di situ penyimpanan poros sedulur AFM tidak sesuai, tidak pas, maka barang ini juga cepat hancur. Nah, maka dari itu di sini saya akan mempraktekkan kepada para sedulur AFM bagaimana cara penyimpanan barang-barang frozen food agar barang-barang tersebut bisa lebih tahan lama, bisa lebih awet di dalam freezer. Oke, langsung saja kita praktekkan cara penataannya di dalam freezer. Nah, di sini sudah ada bakso. Nah, yang kita tahu teksturnya ini adalah bisa dibilang cukup keras, sehingga jika di sini barang ini ditimpa dengan barang yang di atasnya, barang yang lumayan keras juga, maka barang ini juga akan lebih awet. Nah, untuk itu bakso ini penataannya akan kita taruh di bagian yang paling bawah. Kenapa? Karena bakso ini teksturnya keras, sehingga jika ditumpuk dengan bagian yang di atasnya ini tidak mudah hancur. Contohnya seperti ini. Nah, kita taruh yang paling bawah. Kemudian kita ambil lagi bakso jenis lainnya. Nah, di sini ada olahan ikan. Nah, bakso ikan. Nah, jadi kita golongkan. Nah, seperti bakso sendiri, kemudian nugget sendiri, sosis sendiri. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada sosis. Nah, yang sudah saya katakan tadi, ini adalah bahan yang teksturnya bisa dibilang lumayan keras juga. Nah, di sini saya akan menempatkan di bagian yang kedua atau di atasnya bakso ini. Nah, seperti ini. Kemudian jenis yang lain. Nah, di sini ada sosis juga. Nah, kita akan golongkan lagi. Nah, ini kan sosis. Nah, jadi kita golongkan lagi untuk golongan yang teksturnya keras juga. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kemudian yang terakhir kita golongkan golongan yang bisa dibilang teksturnya mudah hancur, nah, atau cepat rusak. Nah, di sini kalau penempatannya tidak pas, maka barang ini akan hancur. Nah, jadi barang yang teksturnya mudah rusak, mudah hancur, maka kita taruh di bagian yang paling atas. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita golongkan. Misalnya golongan yang pertama bakso. Kita ketahui bakso ini teksturnya bisa dibilang cukup keras, maka kita taruh bagian yang paling bawah. Kemudian golongan yang kedua di sini adalah bagian yang cukup keras juga. Nah, yaitu sosis. Nah, kemudian di sini ada jenis yang lain. Di sini ada otak-otak. Nah, otak-otak ini juga merupakan tekstur yang tidak terlalu keras, maka kita taruh yang paling atas. Nah, contohnya seperti ini. Oke, para sedulur AFM. Nah, di sini saya sudah melakukan penataan untuk barang-barang yang teksturnya itu dibilang keras, maka kita tempatkan di bagian yang paling bawah. Nah, kemudian yang kedua, nah seperti sosis. Nah, ini juga teksturnya dibilang cukup keras juga. Nah, kita taruh di bagian yang kedua, nah, atau di atasnya bakso tadi. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah barang-barang yang teksturnya itu mudah rusak, teksturnya mudah hancur, seperti nugget dan otak-otak. Nah, jadi proses penataan yang benar ini sudah saya praktekkan dan sudah saya jelaskan kepada para sedulur AFM. Nah, bagaimana cara penataan proses
barang-barang frozen food yang benar agar barang-barang tersebut tidak mudah rusak, tidak mudah hancur, khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga. Jadi bagian yang paling bawah atau bagian yang nanti akan kita timpa itu yang paling bawah harus barang-barang yang di situ teksturnya cukup keras. Kemudian yang kedua atau yang ke atasnya lagi itu yang bisa dibilang cukup keras juga. Kemudian yang paling atas sendiri itu harus ditempatkan barang-barang yang teksturnya lebih mudah hancur. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin barangkali para sedulur FM bisa tanya-tanya atau request barang-barang yang lain bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa para sedulur FM dimana saja berada, tentunya untuk subscribe, like, and komen, karena nantinya insya Allah kami akan memberikan trik-trik yang lain yang disitu bermanfaat bagi para sedulur AFM di mana saja berada. Sesuai dengan semboyan Alfa Frozen Mart, cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Itu saja dari saya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AFM sukses selalu.